Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Fadila Praditama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang perencanaan dan evaluasi. Yang mana perencanaan dan evaluasi ini terdiri dari berbagai materi, dan untuk materi pertama yang saya akan bahas adalah monitoring program kesehatan. Pemantauan atau monitoring suatu aktivitas yang diajukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Terus ada tujuan pemantauan, menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Terus ada metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Pertama, metode dokumentasi, kedua metode survei, ketiga metode observasi, keempat metode wawancara, dan terakhir campuran. Terus selanjutnya jenis-jenis pemantauan. Yang pertama, kepatuhan, jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan, jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Terus akuntansi, jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Terus ada juga pendekatan dalam monitoring. Akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, akuntansi sosial, dan terakhir sintesis riset dan praktek. Selanjutnya yang kedua, penilaian program kesehatan. Penilaian adalah suatu cara belajar yang sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan perencanaan suatu program melalui pemilihan secara seksama berbagai kemungkinan yang tersedia guna penerapan selanjutnya. Terus ada jenis-jenis penilaian. Penilaian pada tahap awal, program bertujuan untuk meyakinkan bahwa rencana yang disusun benar-benar telah sesuai dengan masalah yang ditemukan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penilaian tahap pelaksanaan program untuk mengukur apakah program yang sedang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak. Penilaian tahap akhir program untuk mengukur output dan untuk mengukur impact yang dihasilkan. Yang terakhir ada langkah-langkah penilaian program kesehatan. Tahap menetapkan tujuan penilaian, melengkapkan tujuan dengan tolak ukur, mengembangkan model, rencana, dan program penilaian. Terus yang ketiga ada desain program kesehatan. UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup bersih. Terus ada tujuan UKS nih, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Ada program UKS juga, program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. Selanjutnya ada manfaat program sekolah yang efektif. Yang pertama, menjawab kebutuhan baru, meningkatkan dan efikasi dan investasi yang lain dalam pengembangan anak, prestasi pendidikan yang lebih baik. Terus ada juga nih program UKS dalam bidang pendidikan kesehatan. Yang pertama, pantauan PHBS, pelatihan perkolongan pertama, Sabtu bersih dan sehat, pelaksanaan gosok gigi dan cuci tangan massal, pantauan kebersihan kuku. Terus ada juga nih bidang penggunaan kesehatan, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, mata, pengukuran tinggi dan berat badan, perhitungan status gizi, bulan imunisasi anak sekolah. Dan terakhir ada bidang lingkungan sehat, pelaksanaan 5K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan.
kegiatan bina lingkungan fisik, lomba kebersihan kelas. Yang keempat, aspek politik dan ekonomi perencanaan. Politik dan perencanaan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Terus proses politik dalam perencanaan partisipatif. Sebuah proses politik yang menimbulkan adanya persaingan antar kelompok. Karena itu, kapasitas perencanaan harus mampu bersifat dan bertindak objektif dalam merekomendasikan solusi ketika terjadi perbedaan pendapat dan pengambilan keputusan. Ini ada juga proses politik dalam perencanaan partisipatif. 3 jenis budaya politik berdasarkan orientasi. Politik yang dicirikan berdasarkan karakter yang ada dalam budaya politik. Pertama, budaya politik sosial di mana kesadaran objektif dan pengaruhnya. Budaya politik kaula berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap output yang mempengaruhi kehidupan. Terakhir, budaya politik partisipan, individu yang berorientasi terhadap struktur, output, dan proses serta terlibatnya di dalam melihat dirinya sebagai potensial terlibat. Selanjutnya, perencanaan partisipan dalam konteks demokrasi keterwakilan. Pertama, membangun hanya menguntungkan segolong kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Bahkan pada isi ekstrim dirasakan merugikan. Kedua, pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. Selanjutnya, pembangunan dipahami dan menguntungkan rakyat tetap rakyat tidak diikut sertakan. Terus ada 2 pendekatan terhadap demokrasi empirik. Pertama, pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintah diselenggarakan dari untuk masyarakat. Pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik. Terus selanjutnya ada prinsip dasar perencanaan partisipatif dalam konteks demokrasi keterwakilan. Pertama, saling percaya, kesetaraan, demokrasi nyata, tata asas dalam berpikir, berfokus pada kepentingan warga masyarakat. Yang terakhir, perencanaan teknokratis di bawah tekanan politik. Dalam suatu agen atau perencanaan yang ideal, terdapat suatu penghalang antara seorang perencana atau berkomunikasi dengan politisi. Ini membuat seseorang perencana tidak bisa mengkritisi seorang politisi. Ini membuat seorang perkara hanya mendapatkan peran yang kecil dalam pembuatan keputusan. Baiklah, sampai di sini saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.